Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teori interaksi wilayah desa dengan kota, dimana pada sebelum membahas materi ini di minggu sebelumnya itu kalian sudah mengerjakan mengenai karakteristik desa dengan kota, dimana kalian sudah mengetahui bagaimana ciri desa dan kota, lalu klasifikasi dari desa dan kota itu sendiri, dan pola keruangan yang ada di desa dengan kota. Nah, sekarang untuk mengetahui seberapa besar kekuatan interaksi antara kedua wilayah, baik itu wilayah desa dengan kota, kita harus memahami mengenai teori interaksi wilayah desa dengan kota. Pada teori interaksi wilayah ini terdapat 3 macam rumus atau teori untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah. Yang pertama ada model gravitasi, yang kedua ada teori titik henti, dan yang ketiga ada model grafik atau indeks konektivitas. Nah, sambil ibu menerangkan, kalian boleh melihat kembali catatan di minggu sebelumnya gitu, di soal yang sudah ibu berikan. Nah, untuk model gravitasi yang pertama ini diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton, dan model ini juga digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antara kedua wilayah. Lalu yang kedua ada teori titik henti, di mana teori titik henti ini digunakan untuk mengetahui lokasi pembangunan suatu fasilitas. Fasilitasnya ini apa aja? Bisa seperti rumah sakit, sekolah, pom bensin, dan fasilitas yang lainnya. Nah, untuk teori titik henti ini biasanya hasil hitungannya itu akan ditempatkan di suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang paling kecil. Gitu ya. Lalu yang ketiga ada model grafik, itu adalah indeks konektivitas atau model grafik ini biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi suatu wilayah yang dilihat dari jaringan jalan. Nah, langsung aja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu dua model atau dua teori. Yang pertama itu ada model gravitasi. Tadi model gravitasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan atau interaksi antara dua wilayah. Rumusnya itu ada IAB sama dengan C dikali PA dikali PB dibagi DAB pangkat 2. Keterangannya IAB ini untuk mengukur kekuatan interaksi dua wilayah. C-nya ini merupakan nilai konstanta, yaitu 1. Jadi C-nya ini selalu diisi dengan 1, jangan dirubah ya. Lalu PA-nya ini yaitu jumlah penduduk wilayah A. PB itu jumlah penduduk wilayah B. Sedangkan DAB pangkat 2 ini merupakan jarak antara wilayah A dan wilayah B dipangkatkan 2. Itu untuk rumus model gravitasi. Nah, di sini ada contoh soal model gravitasinya. Soalnya jumlah penduduk kota A adalah 2000 penduduk, sedangkan kota B adalah 4000 penduduk. Jarak antara kota A dan kota B adalah 20 km. Berapakah kekuatan interaksinya? Nah, kita tulis lagi rumusnya tadi. Model gravitasi ini rumusnya IAB sama dengan C dikali PA dikali PB dibagi DAB pangkat 2. Di sini diketahui jumlah penduduk A-nya yaitu 2000. Jumlah penduduk B yaitu 4000, sedangkan DAB atau jarak kota A dan B adalah 20 km. Yang ditanyakan adalah kekuatan interaksi antara A dan B. Kita masukkan rumus. Tadi rumusnya IAB sama dengan C dikali PA dikali PB dibagi DAB pangkat 2. IAB sama dengan C-nya tadi yaitu konstanta, yaitu nilainya 1 dikali PA jumlah penduduk A 2000 dikali PB jumlah penduduk B 4000 dibagi DAB jarak antara kota A dan B yaitu 20 km pangkat 2. IAB sama dengan 1 dikali 2000 dikali 4000 hasilnya berapa? Hasilnya 8 juta dibagi 20 pangkat 2 hasilnya
400. Nah, ini tinggal dihitung. 8 juta dibagi 400 sama dengan hasilnya IAB, yaitu 20.000. Jadi kekuatan interaksi antara kota A dan B adalah 20.000. Paham ya sampai sini? Nah, itu contoh soal untuk model gravitasi. Sekarang teori titik henti yang kedua. Teori titik henti ini digunakan untuk mengukur lokasi pembangunan suatu fasilitas di antara dua wilayah. Rumusnya yaitu THAB sama dengan DAB dibagi 1 ditambah akar dari PA dibagi PB. THAB-nya itu untuk mengukur lokasi titik henti suatu fasilitas antara dua wilayah. DAB-nya itu sama seperti tadi, jarak antara wilayah A dan wilayah B. Satunya itu merupakan nilai konstanta sama seperti model gravitasi. Lalu PA. Nah, PA kalau di teori titik henti merupakan jumlah penduduk terbanyak. Kalau tadi di model gravitasi itu jumlah penduduk A, tapi kalau di teori titik henti ini PA-nya merupakan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan PB yaitu jumlah penduduk terkecil. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita coba contoh soal mengenai teori titik henti. Di sini soalnya dua buah kota masing-masing, kota X dan kota Y. Kota X berpenduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota Y berpenduduk 80.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 90 km. Tentukan lokasi pembangunan SPBU di antara kedua kota tersebut. Nah, kita masukkan rumus ke yang tadi. THAB sama dengan DAB dibagi 1 ditambah akar dari PA dibagi PB. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. DAB-nya berapa jarak antara kota X dan Y? Tadi adalah 90. PA jumlah penduduk terbanyaknya adalah kota Y, 80.000 jiwa. PB jumlah penduduk terkecil, kota X adalah 20.000 jiwa. Yang ditanyakan itu lokasi pembangunan fasilitas SPBU berada di lokasi berapa. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. THAB sama dengan DAB dibagi 1 ditambah PA ditambah akar dari PA dibagi PB. THAB sama dengan 90 dibagi DAB tadi jaraknya yaitu 90 ditambah 1 ditambah akar dari PA. PA itu tadi jumlah penduduk terbanyak yaitu kota Y, 80.000 jiwa dibagi PB jumlah penduduk terkecil yaitu 20.000 jiwa. Tinggal dihitung. THAB sama dengan 90 dibagi 1 ditambah. Nah, ini akar dari 4 itu dari mana? Dari sini. Akar dari 80.000 dibagi 20.000. Jadi yang dihitung itu pembagiannya dulu. 80.000 dibagi 20.000 sama dengan akar 4. Nah, tinggal dihitung. THAB sama dengan 90 dibagi 1 ditambah 2. 2-nya itu dari mana? 2-nya itu dari akar 4. THAB sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30 km dari kota Y. Jadi, lokasi pembangunan SPBU adalah 30 km dari kota Y. Kenapa dari kota Y? Karena untuk teori titik henti ini dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki penduduk yang jumlahnya paling sedikit. Yang paling sedikit itu kan kota X. Kota X, ya ini salah ya. Yang dilihat itu kota X. Jadi kota X ini merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Nah, itu mungkin penjelasan dari Ibu untuk latihan soalnya. Nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis. Soalnya akan Ibu kasih di grup. Jangan lupa soal dan langkah-langkahnya atau caranya itu juga harus ditulis ya, biar ada nilainya. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.